Pintu besi itu menutup dengan suara yang terlalu keras untuk ruang sekecil ini. Aku berdiri kaku, tangan dingin, napasku tertahan di antara bau logam dan lantai basah. Tidak ada yang menjelaskan apapun. Aku hanya tahu aku sendirian, tanpa ponsel, tanpa tas, tanpa satupun wajah yang kukenal. Di luar, langkah-langkah sepatu berjalan menjauh, teratur, seolah semuanya sudah diputuskan sebelum aku tiba di sini. Seseorang, entah siapa, memegang kendali penuh atas hidupku. Dan aku tidak. Aku berhenti bergerak, mendengarkan. Di sela keheningan itu, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tanda tangan di berkas yang terlipat di tanganku. Namanya, tulisannya. Saat itu aku tahu, orang yang paling aku percaya telah menghancurkanku. Sunyi menekan dadaku. Ketakutan turun perlahan, seperti air dingin. Pernahkah kamu merasakan hidupmu runtuh tanpa satupun peringatan? Teleponnya berhenti berdering tepat saat aku masuk ke dapur. Aku berdiri sebentar, menunggu layar menyala kembali, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bunyi kulkas dan jam dinding yang berdetak terlalu keras untuk pagi yang seharusnya biasa. Hari-hari terakhir sebelum semuanya runtuh selalu terasa seperti itu jika kuingat sekarang. Bukan ledakan, bukan pertengkaran besar, hanya deretan kejanggalan kecil yang kala itu kuterima sebagai kelelahan, kesibukan, atau fase sementara. Aku masih percaya kami baik-baik saja. Atau setidaknya, aku memilih percaya. Suamiku duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Kemeja rapi, kopi belum disentuh. Ia mengangguk tanpa menatap ketika aku lewat. Gerakan kecil itu, anggukan tanpa mata. Entah kenapa menempel di pikiranku. Dulu ia selalu menunggu sampai aku duduk. Dulu, kopi kami mendingin bersama. Jadwalku padat hari ini, katanya datar. Aku mengangguk. Aku juga. Tidak ada yang salah dalam kalimat itu. Tapi nadanya berbeda. Terlalu ringkas, terlalu bersih. Seperti email kantor, bukan percakapan rumah. Perubahan pertama datang dari uang. Bukan karena kami kekurangan, justru sebaliknya. Angka-angka menjadi lebih sering muncul dalam percakapan kami. Tetapi, semakin jarang aku memegangnya. Rekening bersama yang dulu terbuka kini terasa seperti ruang rapat tertutup. Ketika aku bertanya, jawabannya selalu masuk akal. Investasi, efisiensi, pajak, kata-kata yang terdengar dewasa dan bertanggung jawab. Lebih baik satu pintu, katanya suatu malam, supaya rapi. Aku mengiyakan. Kerapian selalu terdengar seperti niat baik. Aku mulai menyadari, aku tidak lagi mengambil keputusan, hanya menyetujui. Kontrak diperpanjang tanpa diskusi panjang. Asuransi diperbarui atas nama keluarga, tapi aku tidak lagi memegang polisnya. Aku menanyakan dokumen dengan nada ringan, seolah hanya ingin membaca. Ia berkata nanti. Nanti tidak pernah tiba. Bahasanya berubah. Dulu ia bertanya, kini ia memberitahu. Dulu ada menurutmu, kini hanya sudah aku atur. Aku menyadarinya bukan lewat satu kalimat, tapi lewat irama. Irama yang menggeserku ke pinggir tanpa suara. Lingkungan ikut berubah. Teman-teman yang biasa mampir mulai jarang menghubungi. Undangan makan malam mendadak batal. Ketika aku bertanya, jawabannya samar. Sibuk, pindah kota, urusan keluarga. Aku percaya. Aku selalu percaya. Di rumah, suasana tetap tenang. Terlalu tenang. Tidak ada konflik, tidak ada drama. Kami tertawa di momen yang tepat. Kami makan bersama. Kami tidur di ranjang yang sama. Namun aku mulai merasa seperti tamu yang sopan, bukan pemilik ruang. Ada malam ketika aku terbangun dan mendapati ia masih di ruang kerja. Lampu menyala, pintu tertutup setengah. Aku berdiri di lorong, ragu untuk mengetuk. Aku mendengar suaranya rendah, terkontrol. Aku tidak mendengar nama siapapun, hanya potongan kata, angka, tanggal, persetujuan. Aku kembali ke kamar tanpa bertanya. Aku menyebutnya profesionalisme. Ingatan lama mulai terasa aneh jika ku tarik ke cahaya sekarang. Keputusan-keputusan kecil yang dulu terasa romantis. Ia yang mengurus semuanya. Ia yang
melindungiku dari hal rumit. Aku menganggapnya perhatian. Aku tidak menyadari perlahan aku melepaskan kendali, satu demi satu, dengan senyum. Ketergantungan emosional bekerja seperti kabut. Ia tidak menutup jalan, hanya membuatmu merasa tidak perlu berjalan sendiri. Aku berhenti mengecek detail karena percaya. Aku berhenti bertanya karena tidak ingin merepotkan. Aku berhenti meragukan karena cinta. Ada satu sore ketika aku mencoba mengakses rekening dari ponselku. Aplikasi meminta verifikasi tambahan. Kode dikirim ke nomor yang bukan punyaku. Aku menatap layar lama. Ketika ku tanya, ia tersenyum kecil. "Oh, aku ganti supaya lebih aman," katanya. "Nanti kalau perlu, aku kirimkan." Aku mengangguk. Aman selalu terdengar seperti alasan yang tak bisa ditolak. Bahasa tubuhnya juga berubah. Ia lebih sering berdiri daripada duduk saat kami berbicara. Ia menutup laptop dengan gerakan tegas. Ia memeriksa jam lebih sering. Detail-detail kecil yang kala itu kuterima sebagai stres kerja, kini terasa seperti jarak yang disengaja. Aku mencoba menormalisasi semuanya. Aku berkata pada diri sendiri bahwa pernikahan memang berubah. Bahwa fase tenang adalah tanda kedewasaan. Bahwa tidak semua ketidaknyamanan berarti bahaya. Aku memeluk penjelasan-penjelasan itu seperti selimut tipis di ruangan dingin. Namun dunia domestikku mulai menyempit, lemari arsip terkunci. Kata sandi berubah. Jadwal diatur. Aku masih bebas bergerak, tapi jalurnya semakin jelas ditentukan orang lain. Aku menyadarinya suatu pagi ketika aku ingin membuat janji sendiri. Dan refleksku adalah bertanya dulu, perlu nggak ya? Pikirku, bukan soal waktu, soal izin. Ada percakapan yang menempel di kepalaku. Kami duduk di mobil, hujan rintik. Aku menyebut rencana kecil, kelas yang ingin kuikuti. Ia diam sebentar, lalu berkata dengan nada tenang, "Nanti saja, sekarang bukan prioritas." Aku menatap jalan, aku tidak membantah. Prioritas adalah kata yang berat. Aku menyimpannya. Hari-hari berjalan, tidak ada alarm, tidak ada tanda bahaya mencolok. Hanya rasa asing yang tumbuh di rumah sendiri. Aku mulai mencatat perasaan itu dalam kepala, tapi selalu kuakhiri dengan kalimat yang sama. Aku mungkin berlebihan. Sampai suatu siang, email itu masuk. Subjeknya panjang, formal. Aku membukanya tanpa curiga, mengira promosi atau pemberitahuan rutin. Mataku berhenti pada satu angka yang terlalu besar untuk diabaikan. Transaksi. Atas namaku. Tanggal kemarin. Aku membaca ulang. Aku memeriksa pengirim. Resmi. Tidak salah alamat. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan panik tapi bingung. Aku tidak melakukan transaksi apapun. Aku yakin. Aku menunggu sampai malam. Aku ingin bertanya langsung, bukan lewat pesan. Ia pulang seperti biasa, menaruh tas, mencuci tangan. Aku menyebutkan email itu dengan nada setenang mungkin. "Oh, itu." Katanya cepat. "Sudah aku urus. Formalitas saja." "Formalitas apa?" tanyaku. Ia berhenti sebentar, lalu tersenyum. "Nanti aku jelaskan." Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi ada sesuatu dalam cara ia berdiri. Tegak, tertutup, yang membuatku menahan kata. Aku mengangguk lagi. Anggukan yang terasa semakin berat. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang gelap. Aku membuka email itu lagi, membaca setiap baris dengan lebih pelan. Tidak ada yang salah secara administratif. Justru itu yang menakutkan. Aku merasakan sesuatu bergeser di dalam diriku. Bukan ketakutan penuh, belum. Lebih seperti retakan halus di kaca yang selama ini kukira utuh. Retakan yang tidak langsung menghancurkan, tapi mengubah cara cahaya masuk. Aku berbaring, memunggungi suamiku. Napasnya teratur. Tangannya hangat ketika menyentuh punggungku, refleks lama yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, sentuhan itu tidak sepenuhnya menenangkan. Di gelap, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku mengencang. Jika transaksi sebesar itu bisa terjadi atas namaku tanpa aku tahu, maka ada banyak hal lain yang mungkin terjadi tanpa aku sadari.
Kecurigaan yang selama ini samar akhirnya menemukan bentuknya. Dan ketika aku memejamkan mata, dunia yang terasa aman sejak lama tiba-tiba tampak seperti ruangan yang pintunya perlahan ditutup dari luar. Dokumen itu terasa lebih berat daripada kertas. Aku memegangnya dengan dua tangan, seolah kalau ku genggam terlalu longgar, isinya bisa menguap. Di ruang kerja yang sunyi, hanya suara pendingin udara yang berdengung. Aku membaca ulang halaman pertama untuk ketiga kalinya. Aku mencari penjelasan yang masuk akal. Itu selalu caraku bertahan. Jika sesuatu terasa salah, berarti aku belum memahami konteksnya. Jika aku bingung, berarti ada informasi yang belum kuterima. Logika menjadi pegangan, bahkan ketika tubuhku memberi sinyal yang berbeda. Aku menyusun dokumen itu rapi di meja. Ada perjanjian, ada lampiran, ada istilah-istilah hukum yang tidak sepenuhnya kupahami, tapi tampak resmi. Nama dan tanda tanganku tercetak di beberapa halaman. Tanda tangan yang kuingat pernah kuberi, tapi tidak untuk tujuan ini. Ingatan terasa licin. Aku mencoba mengaitkan waktu, suasana, alasan. Kepalaku seperti ruang arsip yang sebagian lampunya mati. Aku mengirim pesan singkat pada suamiku, memilih kata-kata yang netral. Aku baca lagi dokumennya. Bisa jelaskan bagian ini? Tidak ada tanda seru. Tidak ada nada menuduh. Aku ingin jawaban, bukan konflik. Balasannya datang cepat, terlalu cepat. Tenang saja, itu standar. Aku sudah cek semuanya. Standar. Kata itu kembali muncul. Kata yang terdengar aman, profesional, dan final. Aku menatap layar, menunggu kelanjutan yang tidak datang. Aku menaruh ponsel terbalik di meja, mencoba kembali membaca. Mataku bergerak, tapi pikiranku melayang. Aku mulai menghubungi pihak-pihak kecil di sekitarku. Bukan untuk curiga, tapi untuk memastikan. Rekan kerja lama yang paham administrasi. Kerabat jauh yang pernah bekerja di bank. Pertanyaanku selalu ringan, seolah hanya ingin tahu. Jawaban mereka juga ringan, tapi ada jeda yang terasa aneh. Hati-hati, kata seorang rekan setelah menjelaskan prosedur umum. Ia mengatakannya sambil tertawa kecil, seperti bercanda. Aku tertawa juga. Hati-hati bukan tuduhan. Hati-hati hanya saran. Aku menyimpan percakapan itu di belakang kepala, tidak di depan. Aku tidak ingin menaruhnya terlalu dekat dengan rasa percaya yang sudah lama aku bangun. Aku pulang dengan keyakinan bahwa semua bisa dijelaskan. Di rumah, suamiku tetap seperti biasa. Rapi, terkontrol, tidak tergesa. Ia mendengarkan ceritaku sambil menatap layar laptop. Sesekali ia mengangguk. Sesekali mengeluarkan yang tepat. Aku memperhatikan jarak fisik kecil. Kursi yang sedikit ditarik menjauh. Bahu yang tidak sepenuhnya menghadapku. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku terlalu sensitif. Kalau kamu mau, aku bisa kirimkan ringkasannya. Katanya tanpa menoleh. Boleh, jawabku. Ringkasan itu datang malam hari. Pendek, bersih, meyakinkan. Semua istilah rumit dipangkas menjadi kalimat sederhana. Aku membacanya, lalu membacanya lagi. Ada rasa lega yang seharusnya muncul. Tapi yang kurasakan justru kehampaan. Seperti menyelesaikan teka-teki tanpa kepuasan. Aku mulai meragukan intuisi sendiri. Mungkin aku memang tidak cukup paham soal ini. Mungkin aku terlalu lama menyerahkan urusan keuangan padanya hingga kehilangan konteks. Mungkin perasaanku hanyalah refleksi dari rasa kehilangan kontrol, bukan tanda bahaya. Administrasi menjadi bahasa yang tidak ku mengerti sepenuhnya, tapi semua orang di sekitarku seolah berbicara fasih. Aku berada di ruangan yang sama, namun tidak menguasai percakapan. Aku duduk di meja yang sama, namun tidak memegang peta. Peringatan muncul lagi, kali ini lebih dekat. Seorang kerabat yang jarang menghubungi tiba-tiba bertanya tentang keadaanku. Pertanyaannya tidak langsung, melainkan berputar-putar. Ia menyebutkan kasus orang lain, cerita yang terdengar jauh tapi terlalu relevan. Aku mendengarkan, lalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, bilang, katanya. Sebelum menutup telepon, aku berkata terima kasih dan menaruh ponsel. Kata-kata itu menggantung di udara. Kalau ada apa-apa, seolah sesuatu memang mungkin ada,
Tapi belum terlihat. Aku memilih untuk tetap percaya. Percaya pada pernikahan yang sudah bertahun-tahun dibangun. Percaya pada ketenangan suamiku yang konsisten. Percaya bahwa ketakutanku hanyalah bayangan yang diperbesar oleh ketidaktahuan. Namun ada malam, ketika aku terbangun, dan mendapati ia tidak di sampingku. Lampu ruang kerja menyala lagi. Aku berdiri di ambang pintu, mendengar suaranya yang rendah, terukur. Kali ini aku menangkap kata-kata yang lebih jelas, jaminan, tanggung jawab, risiko. Tidak ada nada panik, tidak ada keraguan. Aku kembali ke ranjang dengan dada yang terasa sempit. Keesokan harinya, aku mencoba mengambil langkah kecil. Aku mendatangi bank, berpura-pura ada urusan lain. Aku bertanya tentang rekening atas namaku. Petugas menjawab sopan, formal, tanpa membuka detail. Ia menyebutkan bahwa semua akses utama berada di satu tangan. Aku tahu tangan siapa. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan keluar. Di luar gedung, aku berhenti sebentar, menarik napas dalam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini bukan bukti apapun. Ini hanya struktur. Banyak keluarga seperti ini. Ketakutan mulai hadir tanpa bentuk. Ia tidak berteriak. Ia duduk diam di sudut pikiranku, mengamati. Aku masih bekerja, masih bertemu orang, masih tertawa. Tapi ada lapisan tipis di antara diriku dan dunia, seperti kaca buram. Aku memeriksa ulang email-email lama, mencari sesuatu yang terlewat. Tidak ada kalimat mencurigakan, tidak ada ancaman. Semuanya sopan, profesional. Justru itu yang membuatku lelah. Tidak ada yang bisa kutunjuk dan berkata, ini salah. Suamiku semakin sering menggunakan istilah hukum. Kata-kata itu mengalir lancar dari mulutnya, seolah ia telah lama berlatih. Aku mendengarkan, mencoba mengikuti, lalu menyerah. Aku mengangguk pada waktu yang tepat. Aku tidak ingin terlihat bodoh. Aku tidak ingin terlihat mencurigai. Ada sore ketika aku bertemu teman lama di kafe. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Kamu kelihatan capek." "Aku baik-baik saja." Jawabku cepat, terlalu cepat. Ia tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Kalau butuh apa-apa, jangan sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi di dalam diriku sesuatu bergetar. Jangan sendiri. Aku menyadari betapa sering aku sendirian dalam proses ini. Meski secara fisik tidak pernah sendiri. Aku mulai tidur lebih gelisah. Mimpi-mimpiku dipenuhi ruang-ruang arsip, pintu yang terkunci, kertas yang berhamburan. Aku bangun dengan perasaan belum selesai, seolah ada tugas penting yang terlewat. Aku minum air, menenangkan diri, dan berkata bahwa ini hanya stres. Suatu pagi, surat itu datang. Amplopnya resmi, berwarna pucat, dengan logo yang tidak asing. Aku membukanya di meja makan. Tangan sedikit gemetar meski aku berusaha tenang. Isinya singkat, padat, dan tidak memberi ruang interpretasi. Panggilan. Nama lengkapku tercetak jelas. Tanggal dan waktu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada konteks yang menenangkan. Aku membaca surat itu berulang kali. Berharap ada kalimat yang berubah. Tidak ada. Aku menoleh ke arah pintu. Seolah suamiku akan masuk dan berkata, "Ini salah alamat." Rumah terasa terlalu sunyi. Jam dinding berdetak keras lagi. Ketika ia pulang, aku menunjukkan surat itu tanpa berkata apapun. Ia membacanya sekilas, lalu meletakkannya di meja. Wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang. "Kita urus," katanya. "Jangan panik. Jangan panik." Dua kata yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku sadar bahwa ini bukan lagi dugaan. Ini nyata. Ini bergerak tanpa menungguku siap. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan sebagian. Aku mendengar suara kota dari kejauhan. Aku merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam diriku. Bukan kepercayaan sepenuhnya, tapi penyangkalan. Aku menyadari bahwa selama ini aku berusaha keras untuk tidak melihat. Aku menolak potongan-potongan yang tidak cocok dengan gambaran pernikahanku. Aku memilih percaya karena alternatifnya terlalu menakutkan. Surat itu tergeletak di meja, diam tapi berat. Ia tidak berteriak. Ia tidak menjelaskan. Ia hanya ada,
dan keberadaannya mengubah segalanya. Aku menyentuh kertas itu sekali lagi, lalu melipatnya rapi. Di dalam dada, ada ruang kosong yang mulai terisi oleh sesuatu yang lebih tajam dari takut. Kesadaran, penyangkalan yang selama ini melindungiku akhirnya retak. Dan di balik retakan itu, realitas hukum mulai menampakkan wajahnya, dingin dan tidak bisa dinegosiasikan. Pagi itu, pintu dibuka, bukan dengan ketukan, tapi dengan keputusan. Aku masih berdiri di dekat jendela ketika suara itu datang, tegas, singkat, tidak memberi ruang untuk salah paham. Dunia menyempit dalam satu tarikan napas. Aku tahu, ada yang salah sebelum satu kata pun diucapkan. Mereka bergerak cepat, terstruktur, seolah mengikuti naskah yang sudah lama dihafal. Aku diminta duduk, diminta menunggu, diminta menyerahkan ponsel. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan. Justru ketenangan itulah yang membuat kakiku lemas. Ketenangan yang hanya dimiliki orang-orang yang yakin segalanya berada di pihak mereka. Aku mencoba bertanya, tapi suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Pendek, patah, seperti bukan milikku. Aku melihat jam dinding bergerak pelan. Setiap detik terasa panjang, tapi kejadian berjalan terlalu cepat untuk ku kejar. Di mobil, aku duduk di kursi belakang. Kaca gelap memantulkan wajahku. Pucat, mata terbuka, terlalu lebar. Aku menekan lutut dengan telapak tangan, mencoba memastikan aku masih di tubuhku sendiri. Aku ingin berpikir jernih, tapi pikiran melompat-lompat. Aku mencari satu kesalahan prosedur, satu celah. Tidak ada. Aku ingat wajah suamiku ketika aku menunjukkan surat panggilan itu. Terlalu tenang. Kini, ketenangan itu berubah makna. Ia bukan sekadar pendamping yang tidak panik. Ia seseorang yang sudah tahu akhir cerita. Di ruang tunggu, aku diminta menunggu lagi. Kursi dingin. Dinding pucat, bau disinfektan. Orang-orang berlalu lalang tanpa menatap. Aku menjadi objek administratif, nama di berkas, bukan manusia dengan riwayat. Aku mencoba menenangkan napas, menghitung. 1, 2, 3. Tanganku gemetar meski aku menahannya di pangkuan. Interogasi dimulai dengan nada netral. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa jika berdiri sendiri. Tanggal, tanda tangan. Transfer. Aku menjawab sejujur yang kuingat. Aku mengatakan aku tidak tahu. Aku mengatakan aku tidak melakukan. Kata-kata itu jatuh ke meja tanpa gema. Mereka mengeluarkan dokumen. Banyak. Terlalu rapi. Aku melihat namaku tercetak berkali-kali. Tanda tanganku muncul di tempat-tempat yang tidak kuingat. Aku merasakan perutku mengeras. Ingatan dipaksa bekerja di bawah tekanan. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku lupa? Apakah aku salah ingat? Nama suamiku disebut. Bukan sebagai orang yang seharusnya berada di sampingku, melainkan sebagai saksi kunci. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tuduhan apapun. Saksi kunci. Artinya ia berdiri di seberang. Aku membayangkan ia duduk di ruangan lain, tenang, menjelaskan dengan kalimat terstruktur. Aku membayangkan caranya berbicara. Pelan, yakin, penuh istilah yang terdengar bertanggung jawab. Bayangan itu membuat dadaku sesak. Kepercayaan berubah rasa. Dari hangat menjadi pahit. Jam-jam berikutnya berjalan seperti potongan film yang tidak sinkron. Aku dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lain. Aku menandatangani sesuatu tanpa benar-benar mengerti pilihan yang tersisa. Aku meminta waktu. Aku diberi prosedur. Aku meminta menghubungi seseorang. Aku diberi jadwal. Martabat terasa terlepas sedikit demi sedikit. Bukan karena dipermalukan, tapi karena diposisikan. Aku bukan lagi orang yang bertanya. Aku orang yang ditanya. Aku bukan lagi subjek, aku objek. Ada momen singkat ketika aku berharap ini salah paham besar yang akan diluruskan. Bahwa seseorang akan masuk dan berkata ada kekeliruan. Momen itu berlalu tanpa jejak. Aku menyadari harapan pun bisa melelahkan. Ketika borgol itu terpasang, dinginnya merambat cepat. Tidak menyakitkan, tapi nyata. Aku menatapnya lama, seolah dengan menatap, aku bisa mengubah arti. Aku tidak bisa. Aku menelan ludah, menegakkan punggung. Jika aku harus berjalan, aku akan berjalan. Lorong itu panjang. Langkah-langkah sepatu terdengar seragam. Aku mendengar napasku sendiri lebih keras dari yang seharusnya. Orang-orang memandang sekilas,
lalu berpaling. Aku tidak marah pada mereka. Aku hanya merasa hilang. Di sel sementara, waktu kehilangan bentuk. Tidak ada jam, hanya cahaya yang berubah intensitas. Aku duduk di bangku, memeluk diri sendiri tanpa memeluk. Aku mencoba menyusun ulang peristiwa, mencari titik di mana semuanya mulai condong ke arah ini. Aku kembali ke percakapan kecil, keanggukan tanpa mata, ke transaksi yang disebut formalitas. Keputusasaan datang bertahap, tidak sebagai tangis, tapi sebagai kelelahan. Kelelahan menjelaskan, mengingat, mempertahankan diri. Aku ingin tidur, tapi pikiranku menolak diam. Aku ingin percaya ada jalan keluar cepat, tapi tubuhku tahu ini tidak akan cepat. Aku dipanggil lagi. Kali ini nada lebih dingin. Bukti-bukti disusun seperti puzzle yang sudah selesai. Aku berada di tengahnya sebagai potongan terakhir. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak perlu. Aku mendengar kata motif untuk pertama kalinya diucapkan dengan jelas. Motif finansial. Kata itu menggantung di udara, berat, asing. Aku ingin tertawa karena absurditasnya, tapi tidak ada yang lucu. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak mendapatkan apa-apa, bahwa aku bahkan tidak tahu. Suaraku tertahan di tenggorokan. Aku teringat bagaimana selama ini aku tidak memegang kendali atas asetku sendiri. Bagaimana akses dipindahkan perlahan. Bagaimana tanda tanganku muncul di tempat-tempat yang kuanggap aman. Potongan-potongan itu menyatu dengan kejam. Skema itu tidak impulsif. Ia rapi. Ia sabar. Kesadaran itu menghancurkan sisa-sisa perlindungan yang kupunya. Ini bukan kesalahpahaman. Ini jebakan. Aku dibawa ke ruang yang lebih kecil, lebih sunyi. Di sana, aku akhirnya menangis. Tangis tanpa suara. Air mata jatuh tanpa isak. Aku menutup mata, membiarkan rasa hancur mengalir. Aku merasa bodoh, merasa gagal melindungi diriku sendiri. Aku merasa sendirian dengan cara yang belum pernah kurasakan. Namun di sela kehancuran itu, ada satu pikiran kecil yang bertahan. Tipis, hampir tidak terasa. Jika ini direncanakan, maka ada jejak. Tidak ada rencana yang sempurna. Pikiran itu tidak menghibur, tapi memberi bentuk pada kekacauan. Aku berhenti menangis karena lelah, bukan karena lega. Aku mengusap wajah, menarik napas panjang. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu satu hal. Jika aku menyerah sepenuhnya di sini, maka mereka menang 2 kali. Ketika aku dibawa kembali, aku mendengar jaksa menyebut angka. Angka yang membuat kepalaku berdenyut. Nilai aset, aliran dana, semua disebut dengan ketenangan profesional. Aku menyadari betapa besar taruhannya. Ini bukan sekadar menjatuhkanku. Ini tentang memindahkan kepemilikan, membersihkan jalur. Kata-kata itu menutup hari seperti palu. Aku berdiri di tempat yang bukan milikku, menghadapi tuduhan yang tidak kubangun, dengan saksi yang seharusnya menjadi pelindung. Ketidakberdayaan total bukan berarti tidak ada napas. Ia berarti napas itu terasa berat. Saat pintu sel menutup lagi, aku berdiri lama, menempelkan dahi ke dinding dingin. Aku mendengarkan keheningan. Di sanalah, di ruang paling sempit itu, keputusasaan mencapai puncaknya dan berhenti. Tidak ada yang tersisa untuk diambil. Aku menyadari sesuatu yang aneh dan mengerikan sekaligus. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dilindungi kecuali diriku sendiri. Dan dari kesadaran itu, naluri bertahan hidup mulai bergerak pelan, hampir tak terdengar. Di luar sana, mereka menyebut motif finansial dengan yakin. Di dalam sini, aku mulai memahami harga yang sebenarnya. Dan aku tahu, ini belum akhir. Lampu menyala dan mati pada jam yang sama setiap hari. Suaranya lembut, hampir sopan, tapi cukup untuk membangunkanku tanpa ampun. Aku berhenti kaget setelah hari ketiga. Setelah itu, aku belajar menunggu. Hari-hari di balik jeruji tidak bergerak cepat. Mereka merayap. Setiap menit terasa seperti keputusan yang harus dijalani dengan sadar. Aku menyadari satu hal penting lebih cepat dari yang kuduga. Jika aku terus menjadi korban, aku akan hancur.
Jika aku menjadi pengamat, aku mungkin bertahan. Aku mulai dengan hal paling sederhana, ritme, jam makan, jam apel, jam mandi, jam sunyi yang tidak tertulis, tapi selalu ada di antara dua perintah. Tubuhku menyesuaikan diri lebih dulu, lalu pikiranku menyusul. Aku mengatur napas, langkah, dan tatapan. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak menonjol. Emosi menjadi barang mewah. Setiap ledakan kecil, amarah, tangis, protes, memiliki harga. Aku melihatnya pada orang lain. Aku belajar dari jarak aman. Aku menekan apapun yang ingin keluar tanpa izin. Dingin bukan berarti mati rasa. Dingin berarti bertahan. Aku mulai memperhatikan manusia, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pola. Petugas yang selalu mengetuk 2 kali sebelum membuka. Petugas yang tidak pernah menatap mata. Petugas yang terlalu ramah. Setiap orang membawa kebiasaan. Setiap kebiasaan membawa celah. Aku tidak mencari simpati. Aku mencari informasi. Potongan kecil. Remah-remah yang tampak tidak penting. Kata-kata yang diucapkan sambil lalu. Tanggal yang tidak konsisten. Nama yang disebut terlalu cepat lalu ditarik kembali. Di sela-sela itu, aku menjaga kewarasan dengan rutinitas buatan. Menghitung langkah dari sudut ke sudut. Mengulang kembali peristiwa dalam urutan terbalik. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menguji konsistensi. Jika ceritaku runtuh di kepalaku sendiri, aku tidak akan punya apa-apa di luar. Aku menulis di udara dengan jari, nama, angka, waktu. Aku menghafal semuanya. Kertas tidak selalu tersedia. Ingatan harus cukup. Ada malam-malam ketika suara besi lebih keras dari pikiran. Aku duduk bersandar pada dinding, merasakan dinginnya merambat ke punggung. Pada saat-saat itu, aku mengizinkan diriku merasa, sebentar saja. Lalu aku tutup lagi. Terlalu lama membuka pintu itu berbahaya. Perubahan terjadi perlahan. Aku tidak lagi hanya bertanya, mengapa aku? Aku mulai bertanya, bagaimana mereka? Bagaimana sistem ini bekerja? Bagaimana berkas bergerak? Bagaimana satu tanda tangan bisa membuka pintu dan menutup pintu lain? Aku mendapatkan akses terbatas ke beberapa dokumen. Bukan milikku, tapi berkaitan. Aku membaca dengan cara baru. Bukan mencari kebenaran besar, tapi kesalahan kecil. Kesalahan yang dibuat oleh orang yang merasa terlalu aman. Disitulah aku menemukannya. Bukan bukti langsung. Hanya sebuah ketidaksesuaian tanggal. Sebuah laporan yang ditandatangani sebelum peristiwa yang seharusnya mendahuluinya. Aku menatapnya lama, memastikan mataku tidak berkhianat. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi wajahku tetap netral. Aku mengulang perhitungan. Jika laporan itu benar, maka urutan peristiwa yang disajikan runtuh. Jika runtuh, maka ada yang memalsukan waktu. Dan jika memalsukan waktu, maka ada kepanikan di suatu titik. Aku menyadari kesalahan fatal itu bukan dibuat oleh sistem, melainkan oleh seseorang yang terlalu yakin sistem akan menutupinya. Seseorang yang terburu-buru menyelesaikan satu tahap agar tahap berikutnya bisa berjalan. Aku menahan senyum yang hampir muncul, bukan karena senang, tapi karena hidup. Ini bukan jalan keluar, ini celah. Celah kecil yang membutuhkan kesabaran lebih besar dari kemarahan. Aku mulai menyesuaikan sikap, lebih tenang, lebih patuh. Aku tidak ingin menarik perhatian. Aku ingin waktu bekerja untukku. Aku ingin mereka mengira aku menyerah. Ada saatnya aku hampir kehilangan fokus. Saat-saat ketika kesendirian terasa terlalu pekat. Aku mengingatkan diri sendiri tentang alasan aku bertahan. Bukan balas dendam. Bukan pembuktian ego, tapi kebenaran dan kebebasan. Aku mendengar nama suamiku disebut lagi dalam konteks administratif. Kali ini berbeda. Nada yang digunakan tidak lagi netral. Ada jeda sebelum disebut. Jeda itu penting. Jeda adalah tanda. Aku mulai menyusun ulang peta. Siapa berbicara dengan siapa? Siapa menunggu instruksi? Siapa menghindari topik tertentu? Aku melihat lingkaran pengaruh. Dan aku melihat
di mana lingkaran itu retak. Satu fakta kecil lain muncul, sebuah lampiran lama yang menyebutkan pihak ketiga, nama yang tidak pernah muncul di persidangan awal, nama yang terlalu sering dicoret di berkas lain. Aku menghafalnya dalam satu tarikan napas. Nama itu tidak asing. Aku ingat pernah mendengarnya dalam percakapan singkat bertahun lalu. Saat itu, aku menganggapnya remeh. Kini, namanya menjadi poros baru. Aku tidak bisa bertindak. Belum. Aku hanya bisa menunggu dan menguatkan ingatan. Aku menguji diriku sendiri setiap malam, mengulang urutan, memastikan tidak ada yang tertukar. Kesalahan sekecil apapun akan menghancurkan peluang. Di balik jeruji, waktu adalah mata uang. Aku membelanjakannya dengan hemat. Aku tidak memohon, aku tidak mengeluh. Aku hadir. Ada ketakutan yang tetap tinggal. Bahwa celah ini akan ditutup sebelum sempat kugunakan. Bahwa seseorang akan menyadari kesalahan itu dan memperbaikinya. Ketakutan itu membuatku semakin hati-hati. Pada hari aku melihat nama itu tercantum utuh di dokumen lama, tanpa coretan, aku tahu sesuatu telah bergeser. Sistem tidak sesempurna yang mereka kira. Dan kesalahan fatal suamiku kini memiliki saksi sunyi, waktu. Aku melipat ingatan itu rapat-rapat di dalam kepala. Aku berdiri, menatap jeruji yang sama yang menahanku selama ini. Rasanya berbeda. Tidak lebih ringan, tapi tidak sepenuhnya menekan. Di keheningan itu, harapan tidak datang sebagai cahaya. Ia datang sebagai garis tipis, rapuh, tapi nyata. Aku tidak mencarinya. Di tempat seperti itu, mencari berarti mengundang bahaya. Ia muncul dengan cara yang sama sunyinya seperti semua hal penting lain di balik jeruji. Lewat kebiasaan yang berulang, kami sering berada di sudut yang sama saat jam baca. Tidak pernah berdampingan, selalu berjarak satu bangku. Aku mengenalnya bukan dari wajah, tapi dari cara ia membalik halaman, pelan, teratur, seolah setiap kata harus dipertimbangkan sebelum dilepas. Itu bahasa yang kukenal. Bahasa orang yang pernah hidup dengan aturan, lalu dipatahkan olehnya. Hari itu, ia menutup bukunya bersamaan denganku. Bukan kebetulan. Ia menatap lurus ke depan, tidak ke arahku, lalu berkata dengan suara rendah. Cukup untuk didengar, terlalu rendah untuk dicatat. Kamu salah urutan. Aku tidak menjawab, tidak menoleh. Jantungku berdetak, tapi tubuhku tetap diam. Di tempat itu, reaksi adalah pengakuan. Berkasmu, lanjutnya. Kronologinya dibalik. Aku menghela napas perlahan, seolah hanya bosan. Banyak yang begitu, kataku datar. Ia tersenyum kecil, nyaris tak terlihat. Tidak yang rapi seperti itu. Percakapan berhenti. Kami berdiri dan berpisah ke arah berlawanan. Tidak ada janji. Tidak ada kesepakatan, tapi sesuatu telah bergerak. Aku menimbang risiko sepanjang malam. Setiap orang di sini punya motif. Bertahan hidup seringkali berarti menukar informasi. Aku tidak punya banyak yang bisa ditukar. Hanya potongan-potongan ingatan dan satu celah waktu yang kutemukan sendiri. Jika salah langkah, semuanya akan kembali ke titik nol. Pertemuan berikutnya terjadi 3 hari kemudian. Lebih singkat. Lebih teknis. Ia tidak bertanya tentang perasaanku. Aku tidak menanyakan kasusnya. Kami berbicara tentang pasal, tentang frasa yang sering disalahgunakan, tentang bagaimana satu kata bisa mengubah beban pembuktian. Tidak ada emosi, hanya struktur. Aku baru tahu, kemudian ia pernah menjadi asisten pengacara, bukan bintang, bukan nama besar, tapi cukup lama, berada di ruang yang sama dengan sistem untuk memahami cara bernapasnya. Ia tidak jatuh karena ketidaktahuan, tapi karena percaya pada orang yang salah. Sebuah kemiripan yang tidak kami sebutkan. Kami menyusun strategi seperti orang menyusun peta di bawah meja. Tanpa gambar, tanpa penanda, hanya lewat ingatan dan logika. Aku menceritakan apa yang kutemukan tentang ketidaksesuaian tanggal. Ia mengangguk pelan. Kesalahan waktu sering jadi pintu, katanya. Tapi pintu itu dijaga. Bagaimana membukanya? Tanyaku. Bukan dibuka, jawabnya. Ditekan sampai engselnya bunyi.
Aku belajar berpikir seperti lawan, tidak lagi bertanya apa yang benar, tapi apa yang mungkin mereka takutkan. Tidak lagi mencari bukti besar, tapi jejak yang menghubungkan titik-titik kecil. Administrasi adalah senjata mereka, maka administrasi pula yang harus kami balikkan. Informasi dipertukarkan dengan hati-hati. Setiap kali, aku memastikan apa yang kuberikan tidak bisa melukaiku jika jatuh ke tangan yang salah. Setiap kali, aku mengukur reaksinya, bukan kata-katanya. Ia konsisten. Itu penting. Waktu menjadi musuh terbesar. Berkas bergerak tanpa kami. Tenggat mendekat. Setiap hari tanpa kemajuan adalah keuntungan bagi pihak yang mengurungku. Aku merasakan tekanan itu di dada, seperti napas yang harus dihemat. Ada malam ketika aku hampir mundur. Ketika risiko terasa lebih besar daripada harapan. Aku duduk sendirian, memutar ulang semua kemungkinan terburuk. Aku bisa menambah hukuman. Aku bisa membuat segalanya lebih rumit. Aku bisa menghancurkan satu-satunya celah yang kupunya. Keesokan paginya, ia menyelipkan selembar catatan kecil saat kami berpapasan. Tidak ada tulisan, hanya deretan angka, rekening, tanggal, nilai. Aku mengenalinya. Itu bukan dugaanku. Itu konfirmasi, aliran aset, bukan sekadar transaksi atas namaku. Bukan sekadar pemindahan hak, ada pola, uang bergerak dari satu entitas ke entitas lain, berhenti sebentar, lalu kembali dalam bentuk yang berbeda. Legal di atas kertas. Mencurigakan dalam konteks. Aku merasakan sesuatu mengencang di dalam diriku. Ini bukan lagi dugaan. Ini peta. Kami bekerja lebih cepat setelah itu. Dengan kehati-hatian yang sama, setiap potongan bukti kami rangkai tanpa menyatukannya di satu tempat. Ingatan menjadi brankas. Kesalahan kecil bisa berarti penggeledahan. Kami tidak memberi alasan. Aku menyadari betapa lemahnya posisiku. Tidak ada akses langsung, tidak ada kekuasaan, hanya logika dan kesabaran. Tapi kelemahan itu juga membuatku tak terlihat, dan ketidaklihatan adalah keuntungan. Aku belajar kapan harus diam, kapan harus terlihat patuh, kapan harus mengajukan pertanyaan bodoh yang membuat lawan lengah. Aku melihat bagaimana sistem meremehkan mereka yang dianggap kalah. Aku memanfaatkannya. Sekutuku tidak pernah menjanjikan kemenangan. Ia hanya menjanjikan satu hal. Jika kami cukup teliti, kebenaran akan menyisakan bekas. Bekas itu bisa ditarik. Hari ketika kami menemukan bukti kunci terasa seperti senyap sebelum hujan. Tidak ada sorak. Tidak ada pelukan. Hanya tatapan singkat yang berarti segalanya telah berubah. Aliran aset itu terhubung langsung dengan keputusan hukum yang menjebakku. Motif finansial yang disebut jaksa kini memiliki jalur nyata. Bukan asumsi, bukan narasi, jalur. Aku menyadari apa artinya ini. Strategi kami tidak lagi bertahan. Ia mengarah ke benturan, terbuka, berbahaya. Aku menyimpan peta itu dalam kepala, menutupnya rapat. Malam itu, aku berbaring menatap langit-langit. Tidak ada rasa lega. Hanya kesadaran bahwa langkah berikutnya akan menarik perhatian yang tidak bisa ditarik kembali. Di keheningan itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap? Tidak untuk menang, tapi untuk berdiri ketika semuanya berbalik menatapku. Aku menarik napas panjang. Sekutu itu tidak menoleh ketika kami berpapasan keesokan harinya. Tidak perlu. Kami sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Di balik jeruji, harapan tetap rapuh. Tapi kini ia memiliki arah. Dan arah itu mengarah langsung ke pusat badai. Namaku disebut dengan nada yang berbeda. Tidak lagi sebagai terdakwa pasif, tapi sebagai pusat perdebatan. Aku mendengarnya dari cara petugas menyebut berkas, dari cara jeda muncul sebelum keputusan kecil diambil. Sesuatu sedang bergerak. Tidak cepat, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat udara terasa lebih padat. Tekanan tidak datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai perubahan arah. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu hanya diarahkan kepadaku kini mulai berputar. Dokumen yang sebelumnya diterima tanpa banyak telaah, kini dibaca ulang. Aku tidak perlu melihat wajah suamiku untuk tahu ia merasakannya. Sistem yang sama
Yang dulu menelanku kini mulai mengunyah ulang apa yang telah ia telan. Versi ceritanya berubah, tidak drastis, tapi cukup untuk menimbulkan gema. Detail yang dulu tegas, kini diberi syarat. Tanggal yang dulu pasti kini disebut sekitar. Ia masih terdengar tenang, masih tampak rapi, tapi ada celah kecil di antara kalimat-kalimatnya. Celah itu berbunyi bagi mereka yang terbiasa mendengarkan. Aku menjaga jarak emosional dengan disiplin yang nyaris mekanis. Setiap dorongan untuk merasa puas, marah, atau takut kutunda. Emosi adalah gangguan. Aku tidak ingin membuat kesalahan karena terlalu cepat percaya bahwa angin telah berbalik. Aku menunggu tanda yang lebih konkret. Tekanan hukum bekerja melalui jadwal dan prosedur. Permintaan klarifikasi tambahan. Penundaan kecil yang terasa tidak nyaman bagi pihak yang terbiasa mengendalikan ritme. Aku melihat bagaimana lingkaran pendukung suamiku menyempit. Bukan karena mereka membencinya, tapi karena risiko mulai terasa terlalu nyata. Loyalitas memiliki batas ketika sorotan datang. Ada momen singkat ketika aku melihatnya dari kejauhan. Bukan tatapan langsung, hanya bayangan di balik kaca. Posturnya masih tegap, tapi bahunya tidak lagi santai. Ia berdiri terlalu lama sebelum duduk. Gerakan kecil yang mengkhianati beban. Aku mencatatnya tanpa rasa apapun. Kesalahan-kesalahan kecil terakumulasi seperti debu. Satu tanda tangan yang tidak konsisten. Satu pernyataan yang tidak sinkron dengan dokumen pendukung. Satu saksi yang mengingat sesuatu dengan cara berbeda dari yang diharapkan. Tidak ada yang cukup besar untuk menjatuhkan, tapi terlalu banyak untuk diabaikan. Aku belajar bahwa kebohongan jarang runtuh karena satu pukulan. Ia runtuh karena kelelahan. Karena harus menopang terlalu banyak versi sekaligus. Aku membiarkan proses itu berjalan. Aku tidak menambahkan beban. Aku hanya memastikan beban yang ada tidak dihapus. Waktu terasa aneh. Kadang melambat, kadang melonjak. Setiap hari aku bangun dengan kesadaran bahwa langkah selanjutnya harus tepat. Satu kesalahan akan memberi mereka alasan untuk menutup kembali celah yang terbuka. Aku menahan diri untuk tidak tampil terlalu siap. Kesiapan bisa dibaca sebagai ancaman. Ada panggilan singkat dari pengacaraku. Nadanya terkendali, tapi aku mendengar percepatan di akhir kalimat. Ada perubahan jadwal, katanya. Aku menunggu. Mereka mempercepat sidang. Aku menutup mata sebentar. Napasku tetap teratur. Mempercepat berarti dua hal, kepercayaan diri atau kepanikan. Dalam konteks ini, aku tahu yang mana. Bukti mulai menekan, dan waktu tidak lagi menjadi sekutu mereka. Risiko meningkat drastis. Dengan jadwal yang dipercepat, setiap detail harus siap lebih cepat. Tidak ada ruang untuk koreksi panjang. Aku dan sekutuku bekerja dalam diam, menyusun ulang prioritas. Apa yang harus diungkap? Apa yang harus ditahan? Tidak semua kebenaran berguna di waktu yang sama. Aku merasakan agresi terpendam di udara. Bukan dariku, tapi dari sekeliling. Sistem tidak suka dipaksa bergerak lebih cepat dari kebiasaannya. Ada gesekan, ada ketegangan, aku memposisikan diriku sebagai titik diam di tengahnya. Diam seringkali lebih mengganggu daripada protes. Versi suamiku berubah lagi. Kali ini lebih halus. Ia mulai mengakui ketidaktahuan kecil. Menggunakan kata mungkin. Mengalihkan tanggung jawab ke prosedur. Strategi yang familiar. Aku mengenalnya dari rumah. Dari percakapan-percakapan lama ketika ia ingin menutup diskusi tanpa konflik. Tapi di ruang hukum, kebiasaan rumah tidak selalu bekerja. Setiap mungkin menuntut penjelasan. Setiap pengalihan membuka pertanyaan baru. Aku melihat bagaimana jaksa mencatat tanpa bereaksi. Reaksi datang belakangan. Aku menjaga ekspresiku. Tidak ada kemenangan di wajahku. Tidak ada kepuasan. Aku ingin mereka lupa bahwa aku adalah pusat cerita ini. Aku ingin fokus tetap pada ketidakkonsistenan, pada aliran aset, pada motif yang mulai terlihat telanjang. Ada malam ketika aku hampir tidak tidur, bukan karena takut, tapi karena menghitung, mengulang urutan, memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Aku membayangkan sidang seperti papan catur. Setiap langkah harus mempersempit ruang lawan.
Tidak perlu mematikan, cukup mengurung. Aku memikirkan konsekuensi. Jika aku salah, aku tidak hanya kehilangan kesempatan. Aku bisa kehilangan segalanya. Kesadaran itu tidak membuatku mundur. Ia membuatku lebih teliti. Ketakutan yang diolah menjadi fokus. Hari-hari menjelang sidang terasa lebih sunyi. Percakapan berkurang, tatapan lebih sering menghindar. Lingkar pendukung suamiku tidak lagi utuh. Satu persatu memilih diam. Diam adalah bentuk jarak yang paling aman. Aku menerima konfirmasi resmi tentang jadwal. Tanggalnya lebih dekat dari yang kuperkirakan. Aku membaca surat itu pelan, memastikan setiap kata. Tidak ada nada emosional, hanya fakta. Fakta yang memindahkan kami ke tahap berikutnya. Aku menaruh surat itu di meja. Aku duduk lama, mendengarkan detak jam. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa seperti menunggu hukuman. Aku merasa seperti berdiri di ambang keputusan. Kebohongan telah mulai retak. Tidak spektakuler. Tidak memuaskan. Tapi cukup dalam untuk membuat fondasinya tidak stabil. Aku tahu apa artinya itu. Retakan kecil tidak bisa ditutup jika waktu dipercepat. Aku menarik napas, menyiapkan diriku untuk hari-hari ke depan. Tidak ada ruang untuk ragu. Tidak ada ruang untuk amarah. Semua menuju satu momen penentuan. Dan kali ini, aku tidak akan masuk tanpa peta. Pagi itu terasa terlalu terang. Cahaya menembus jendela dengan cara yang tidak ramah, menyorot debu di udara seolah semua hal kecil layak diperlihatkan. Aku duduk tegak, telapak tangan bertemu sebentar lalu terpisah. Napasku teratur. Bukan karena tenang, tapi karena aku memaksanya. Hari keadilan jarang datang sebagai kemenangan. Ia datang sebagai ujian terakhir atas kesabaran. Aku berjalan melewati lorong yang sama. Langkah-langkahku bergema singkat lalu hilang. Bau kertas dan pendingin ruangan bercampur, dingin dan impersonal. Di ruangan itu, setiap orang membawa peran. Aku membawa ingatan. Itu lebih berat dari map apapun. Ketika semuanya dimulai, tidak ada ledakan emosi. Hanya rangkaian fakta yang disusun rapi. Seperti balok-balok yang akhirnya menunjukkan bentuk. Skema itu terurai pelan. Aliran aset, ketidaksesuaian tanggal, peran saksi. Setiap potongan berdiri sendiri, lalu saling mengunci. Aku melihat wajah-wajah berubah, bukan karena terkejut, tapi karena dipaksa mengikuti logika yang tidak bisa ditawar. Aku menahan diri untuk tidak menoleh. Tidak perlu melihat suamiku untuk tahu topengnya retak. Retakan itu terdengar dari jeda-jeda yang terlalu panjang, dari koreksi kecil yang muncul terlambat. Ketika seseorang terlalu lama mengendalikan cerita, ia lupa bagaimana rasanya ketika cerita itu dibaca ulang oleh orang lain. Ada saat ketika ruangan itu sunyi, bukan karena tidak ada yang bicara, tapi karena semua orang menghitung. Sunyi itu menekan, seperti air yang menunggu titik didih. Aku merasakan kelegaan tegang merambat pelan. Bukan lega karena menang, tapi lega karena tidak lagi sendirian membawa beban ini. Aku fokus pada tujuan, hak bukan wajah, bukan penghinaan. Aku menolak membiarkan emosi mengaburkan arah. Balas dendam emosional adalah jalan pintas yang mahal. Aku memilih jalan yang panjang. Bukti tak terbantahkan bekerja tanpa suara. Tidak ada kebutuhan untuk meninggikan nada. Angka berbicara, dokumen berbicara, urutan waktu berbicara. Ketika kebohongan dihadapkan pada cahaya publik, ia tidak meledak, ia mengerut. Aku mengamati bagaimana lingkaran yang dulu melindunginya kini menjaga jarak. Tidak ada pengkhianatan dramatis. Hanya kalkulasi ulang. Harga dibayar oleh semua pihak. Reputasi yang tercoreng, hubungan yang runtuh, keyakinan yang goyah. Keadilan jarang selektif. Ia menyapu. Aku merasakan ketegangan di bahuku mengendur sedikit. Tidak hilang, hanya bergeser. Ini belum akhir. Aku tahu itu. Aku tidak mencari akhir yang rapi. Aku mencari pijakan. Ada momen singkat ketika namaku disebut dengan konteks yang berbeda. Bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang haknya dilanggar. Perubahan kecil itu terasa besar. Aku menunduk sebentar, membiarkan maknanya meresap. Bertahun-tahun hidupku diringkas dalam kalimat administratif. Kini kalimat itu berbalik. Aku tidak menatap jam. Waktu bukan milikku hari ini.
Aku menatap titik di meja, mengingatkan diriku untuk tetap hadir. Setiap detik adalah bagian dari rekonstruksi. Aku tidak ingin melewatkan apapun. Ketika rangkaian itu mencapai puncaknya, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada desahan lega kolektif. Hanya kesadaran bahwa sesuatu yang lama tertahan kini terbuka. Aku merasakan napas lebih dalam masuk ke dadaku. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menangis. Aku berdiri. Putusan awal dibacakan dengan nada yang sama datarnya seperti hari-hari lain. Namun dampaknya tidak datar. Ia mengubah arah. Ia memindahkan beban. Ia membuka pintu yang sebelumnya terkunci rapat. Aku mencatat setiap kata. Kata-kata itu akan menjadi jembatan ke langkah berikutnya. Aku tidak mengizinkan diriku merayakan apapun. Perayaan membuat lengah. Aku memilih disiplin. Ketika semuanya berhenti sejenak, aku menyadari betapa lelahnya tubuhku. Bukan lelah fisik, tapi kelelahan yang datang setelah menahan napas terlalu lama. Aku mengendurkan rahang, menggerakkan jari. Kelegaan tegang adalah rasa yang aneh, hangat dan dingin sekaligus. Aku berjalan keluar tanpa menoleh. Udara di luar terasa berbeda, seolah lebih luas. Namun aku tahu, ruang itu masih penuh ranjau. Putusan awal mengubah segalanya, tapi belum final. Setiap perubahan membawa reaksi. Setiap reaksi membawa risiko. Aku berhenti sejenak di lorong, mendengarkan langkah-langkah orang lain menjauh. Sunyi kembali, lebih ringan dari sebelumnya. Aku membiarkan diriku berdiri di sana, mengakui satu hal. Hari ini bukan tentang mengalahkan seseorang. Ini tentang memulihkan sesuatu yang dirampas. Di ambang itu, aku mengencangkan tekad. Setelah kehancuran, akan ada ruang untuk menyembuhkan. Tapi sebelum itu, masih ada pekerjaan. Dan aku tidak akan melangkah tanpa kesiapan. Pagi pertama di luar penjara tidak terasa seperti kebebasan. Ia terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas untuk diisi sekaligus. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan udara menyentuh wajahku tanpa izin siapapun. Tidak ada jeruji, tidak ada hitungan. Hanya napas yang kembali menjadi milikku. Aku melangkah pelan, seolah lantai bisa berubah pikiran. Tubuhku masih menyimpan ingatan tentang batasan, tentang kapan harus berhenti, tentang kemana. Tidak boleh melihat terlalu lama. Aku membiarkannya berjalan di depanku, sementara pikiranku menyusul dengan hati-hati. Penjara kini menjadi masa lalu, tapi masa lalu tidak menguap begitu saja. Ia tinggal di bahu, di punggung, di cara aku memeriksa ruangan sebelum duduk. Aku tidak memeranginya, aku mengakuinya. Penyembuhan bukan tentang menghapus, tapi tentang menata ulang. Harta kembali melalui prosedur yang panjang dan sunyi. Dokumen-dokumen datang satu persatu, ditandatangani, distempel, diserahkan tanpa emosi. Angka-angka yang dulu terasa seperti simbol kemenangan kini terasa netral. Aku tidak melonjak. Aku tidak menghitungnya berulang-ulang. Maknanya telah berubah. Uang itu bukan lagi perlindungan. Ia hanya alat. Dan alat bisa disalahgunakan jika dipercaya terlalu jauh. Aku berjalan melewati rumah yang dulu kutinggali. Beberapa sudut terasa asing, seolah dinding-dindingnya menyimpan rahasia yang tidak lagi ingin kubuka. Aku tidak kembali untuk bernostalgia. Aku kembali untuk menutup pintu dengan sadar. Ada perbedaan besar antara meninggalkan dan melepaskan. Keheningan rumah itu tidak lagi menekan. Ia hanya diam. Aku duduk sebentar, membiarkan ingatan lewat tanpa kutahan. Percakapan lama, keputusan-keputusan kecil, tanda-tanda yang dulu kuabaikan. Aku tidak menyalahkan diriku lagi. Menyalahkan diri adalah cara lain untuk menunda hidup. Aku menyadari satu hal penting. Keadilan tidak selalu menghapus luka. Ia hanya menghentikan pendarahan. Bekasnya tetap ada. Aku menerimanya tanpa tuntutan untuk sempurna. Hari-hari berikutnya, kuisi dengan hal-hal sederhana. Mengatur ulang jadwal. Memilih rute yang berbeda. Menata ulang ruang kerja dengan cahaya yang lebih jujur. Setiap pilihan kecil adalah pernyataan.
Aku ada, dan aku menentukan. Aku bertemu orang-orang lama dengan jarak baru. Tidak semua perlu dijelaskan. Tidak semua pantas mengetahui detail. Aku belajar bahwa privasi adalah bentuk harga diri. Aku memilih apa yang kubagikan, dan kepada siapa. Ada malam ketika mimpi lama kembali. Bukan mimpi buruk yang berteriak, tapi mimpi sunyi yang meninggalkan rasa berat. Aku bangun, duduk, menarik napas panjang. Aku tidak memaksa tidur kembali. Aku membuat teh. Aku menunggu. Tubuhku tahu kapan harus berhenti melawan. Aku mendefinisikan ulang kepercayaan. Bukan sebagai keyakinan tanpa syarat, tapi sebagai proses yang bisa dihentikan kapan saja. Aku memberi ruang bagi orang untuk membuktikan. Bukan asumsi untuk bekerja sendiri. Aku tidak menutup diri. Aku menutup celah. Trauma menjadi guru yang keras, tapi jujur. Ia mengajarkanku membaca tanda lebih awal, menghormati intuisi tanpa menolak logika, mengerti bahwa kenyamanan tidak selalu berarti aman. Aku mulai membangun identitas yang tidak bergantung pada siapapun, bukan sebagai reaksi terhadap masa lalu, tapi sebagai pilihan sadar. Aku bekerja dengan ritme yang kupilih. Aku beristirahat tanpa rasa bersalah. Aku berkata tidak tanpa penjelasan panjang. Ada hari-hari ketika kemarahan muncul tiba-tiba, seperti bayangan yang menyeberang. Aku tidak menekannya, aku mengamatinya. Kemarahan itu tidak lagi memimpin, ia hanya lewat. Aku menata ulang hubungan dengan diriku sendiri, mengakui batas, menghargai ketahanan, tidak lagi memaksa diri untuk cepat pulih. Penyembuhan tidak linear. Ia bergerak maju, lalu berhenti, lalu maju lagi. Aku mengizinkannya. Hidup baru tidak datang dengan perayaan. Ia datang dengan konsistensi. Dengan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dengan keberanian untuk tidak kembali ke pola lama, meski terasa akrab. Aku tidak lagi mencari penutupan yang sempurna. Aku menerima bahwa beberapa pertanyaan akan tetap tanpa jawaban. Dan itu tidak menghalangi aku untuk melangkah. Suatu sore, aku berdiri di depan jendela, melihat langit berubah warna. Aku merasakan sesuatu yang mendekati damai. Bukan euforia, bukan kemenangan. Hanya keseimbangan yang rapuh tapi nyata. Aku tersenyum kecil, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku telah melewati sesuatu yang tidak seharusnya dialami siapapun. Dan aku masih berdiri. Tidak utuh seperti dulu, tapi lebih sadar. Masa depan kini terbentang tanpa janji berlebihan. Aku membangunnya dengan kewaspadaan dan harga diri, dengan pilihan yang kuambil sendiri, dengan kepercayaan yang kuberikan secara sadar. Tidak ada cliffhanger, tidak ada ancaman di balik pintu, hanya hidup yang berjalan, dengan segala ketidakpastian yang menyertainya. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, ketidakpastian itu tidak terasa menakutkan. Aku melangkah maju, tidak untuk melupakan, tapi untuk hidup.